Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di talk show rutin kita di hari Kamis ya, seperti biasa setiap minggu. Kita akan talk show bersama seorang narasumber, seorang vokalis, seorang penulis, dan juga seorang eh, pelukis juga. Saya akan mengundang Mas C. Halo Mas C, selamat malam. Halo, Aan, selamat malam. Eh, Mas C, gimana kabarnya Mas? Karena minggu kemarin kita talk show dalam kondisi Mas C masih dalam kondisi yang kurang sehat. Iya, iya, iya. Sekarang udah tinggal sisa-sisa sih, udah enakan. Kalau nggak salah kita terakhir kali ngobrol lagi bindeng banget tuh ya. Wow. Alhamdulillah. Senang banget dengarnya karena energi-energi ini mungkin nanti akan menular juga ke teman-teman yang mungkin masih dalam kondisi kurang enak badan. Semoga bisa segera Iya, pulih. betul, betul. Amin, Mas C, amin, amin. bolehkah Apa kabar berbagi? juga ini? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Masnya bolehkah berbagi Alhamdulillah. kepada kita semua kira-kira selama satu minggu ini, aktivitas apa aja sih yang sudah dijalankan? Mungkin berkaitan dengan tema kita atau mungkin berkaitan dengan dunia kepenulisan? Ya, kalau kepenulisan, tulisan saya udah beres gitu ya, bahkan sudah dimasukkan ke dalam naskah. Eh, Bahkan kita kemarin sempat ngecek tentang back cover. Jadi di balik buku itu kan harus ada keterangan tentang buku tuh. Kira-kira kalimat yang menarik tuh apa. Kita udah ngulik itu. Saya sudah menanyakan juga kata pengantar untuk segera dirampungkan. Lalu yang menarik final cover buku tuh udah 80% lah gitu. Tinggal sebenarnya kalau udah selesai semua, terutama back cover ya kita bungkus gitu kan. Udah tinggal masuk cetak. Yeay, sebentar lagi kita akan bertemu dan diskusi buku. Wow, ini akan jadi momentum yang, sangat-sangat mungkin ditunggu oleh banyak orang juga termasuk saya karena kurang Amin, lebih amin, setahun lebih semoga ditunggu. kita, membangun ini ya Mas, sampai Iya, kemudian bisa betul, betul, melahirkan betul. sebuah karya yang sangat luar biasa. Kita tunggu semoga kabar baik ini terus, memberikan, atau sesuai dengan apa yang diharapkan dan kita tunggu nanti info tanggal kapan launchingnya. Mas Ya, 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 kita amin, masuk amin, ke sesi lancar. talk show. Eh, Ya, kita akan membahas soal lagu Perserikatan Bangsat-Bangsat gitu ya atau PBB. Ini mungkin ya, lagu yang menggambarkan kondisi banyak masyarakat Indonesia saat ini ya. Ada banyak sekali mungkin orang yang saat ini mengeluh karena mungkin kesusahan, mungkin dampak perang juga, mungkin karena ada ketidakadilan juga. Nah, kita mungkin akan membahas lagu ini dan mungkin akan banyak yang relate. Lagu ini kan punya judul yang sangat berani gitu Mas ya, dan lirik yang mungkin sangat meledak sekali. Apa sebenarnya peristiwa atau fenomena sosial spesifik yang memicu Masnya untuk menulis lirik sekeras ini? Apakah ini bentuk kekecewaan terhadap sistem yang sedang kita jalani saat ini? ya, ini lagu Perserikatan Bangsat-Bangsat atau PBB ini saya bikin pada tahun 2013. Saya membaca eh, koran, lalu saya melihat oknum aparat gitu ya, atas nama dendam karena temennya dihabisi gitu, lalu melakukan penyerangan kepada institusi lain, lalu hingga tewas juga gitu. Dan ini adalah tercorengnya supremasi hukum karena oknum aparat ini mempersenjatai diri di luar hukum. Tadinya ini persoalan pribadi menjadi persoalan institusional akhirnya. Itu pemicu pertama. Pemicu kedua adalah ya mungkin sampai sekarang ya melihat koruptor yang bisa tertawa memberikan bahasa tubuh menyapa penonton gitu di dalam liputan masih bisa senyum-senyum memberikan tanda bahwa hukumannya tidak akan terlalu berat gitu ya. Uh, jadi lagu ini memang sebuah sarkastik yang berdarah sebenarnya bahwa
masih terjadi loh gitu. Ini adalah cara saya melawan bahwa ada serigala-serigala yang bisa tersenyum bebas sementara domba sudah dikurung gitu. Orang-orang kecil itu uh, betapa mudahnya dikurung. Jadi ya pemicunya adalah orang-orang yang melihat kenyataan bahwa ada orang-orang yang punya impunitas gitu ya, bahwa ada punya orang-orang yang punya kekebalan hukum gitu. Kalau kita nggak protes, ya itu semua akan terus terjadi sampai sekarang gitu. Karena itu selama terjadi impunitas atau selama terjadi hukum yang menjadi komoditas di bawah meja gitu ya. Ya lagu ini akan menjadi lagu perlawanan terus gitu Ya, saya sepakat ya. Setiap tahun bahkan setiap zaman bahkan selalu saja ada sesuatu ya. yang mungkin berkuasa dan dia rasanya sangat-sangat tidak adil dalam kehidupan untuk Benar. masyarakat kita. Nah, Mas ya, di lirik bagian awal sosok aku digambarkan sangat mengerikan gitu ya, kebal hukum dan bebas melakukan kekerasan gitu. Apakah sosok ini adalah representasi dari oknum penguasa, kelompok tertentu, atau sebenarnya ego tergelap yang ada dalam diri setiap manusia ketika mereka memiliki kekuasaan? Ya, seperti yang tadi saya bilang, aku berdaulat, bebas, kebal hukum. Aku tuh bisa jadi aparat, bisa jadi penyelenggara negara, bisa jadi itu adalah menuju ke kita sendiri jika suatu saat kita akan menjadi politisi atau pengurus negara yang punya kekuasaan, tapi nggak punya nurani, ya kita akan sewenang-wenang kan. Itu adalah sisi tergelap psikologis manusia sebenarnya. Jadi aku di sini ya bisa merujuk kepada ke sana. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kasus atas nama dendam, lalu aparat menggunakan senjata di luar hukum gitu ya. Untungnya kalau nggak salah mereka terjerat 8 sampai 10 tahun penjara kan. Uh, apa uh, Jangan sampai itu semua terulang gitu ya. Dan itu 2013 lalu ya kita ingatlah bagaimana kasus Sambo. Itu kan Ferdi Sambo tuh udah kayak sutradara Tuhan yang bisa menentukan mati hidupnya orang ya. Itu kan salah satu hal yang terjadi di negara kita sendiri bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, seolah-olah itu adalah kalimat klise gitu ya. Tapi seklise-klisenya kalimat itu gitu ya. Tapi menyebalkannya adalah hingga sekarang masih terjadi gitu. Ya. Jadi kenyataan pahit itu masih kita telan sampai sekarang gitu. Bagaimana penyiraman yang terjadi kepada para aktivis gitu dengan air keras. Bagaimana para aktivis sering kena pasal undang-undang ITE yang sering kali karet gitu. Jadi ya saya sih pengen gitu bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas itu beneran klise, artinya beneran tidak terjadi. Tapi kenyataan pahit itu masih terus terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita kan. Gitu. Ya, betul banget. Bedanya dulu mungkin tidak ada media sosial ya. Sekarang ada media Ya, sosial, jadi apapun itu kita bisa bersuara bareng-bareng dan benar. kasus itu mungkin bisa menjadi sorotan gitu ya oleh banyak orang di negara ini akhirnya. Betul. Lirik kekerasan yang bernyali, ketertiban kan terjadi, terdengar sangat sarkas, Mas. Di era media sosial sekarang sering terjadi main hakim sendiri atau pembungkaman gitu ya. Mungkin beberapa kasus yang marak terjadi adalah kasus Magdalene.id ya, yang postingannya ternyata tidak bisa dilihat oleh banyak orang di Indonesia gitu. Nah, menurut Masnya, apakah kita sedang benar-benar kembali ke hukum rimba, di mana yang paling berisik dan berkuasa itu yang akan menang? Siap. Ya tadi tentang apaan? Hukum rimba. Hukum rimba. Jadi kita terjadi hukum rimba modern sekarang gitu ya, bahwa orang-orang yang
belum ada keputusan hukum bisa mendapatkan stigma buruk dari masyarakat cuma gara-gara orang-orang yang berperkara jauh lebih punya bot atau lebih punya buzzer gitu ya. Sehingga narasi bisa disetir gitu. Dan itu memang di dunia internet yang paling berdaulat adalah mereka-mereka yang punya sumber daya. Begitupun di hukum. Kalau lo punya sumber daya, ya buktikan kalau itu nggak terjadi lagi gitu. Bahwa orang-orang yang punya sumber daya, yang punya kekuasaan, yang punya jaringan, ya yang paling beruntung gitu. Karena itu kita aja lihat bagaimana kasus ratusan triliun cuma penjara 6 sampai 7 tahun kasus timah. Untung presiden nyindir kan di pada satu wawancara gitu. Pada akhirnya sampai 20 tahun gitu. Nah, itu rasa keadilan masyarakat itu kan harus kita rasain sendiri gitu. Jadi memang itu masih terjadi bahwa di dalam dunia modern itu masih terjadi gitu kan. Hingga sekarang gitu. Ya. Oke, ada baris lirik Mas, yang mungkin ini sangat tajam ya. Aku berada di luar ruang yuridis. Sebagai seorang penulis lirik dan juga vokalis gitu ya, aku juga seorang penulis. Bagaimana Mas C memandang ketimpangan hukum di Indonesia saat ini, di mana mungkin seolah-olah ada jalur khusus bagi mereka yang disebut bangsat dalam lagu ini, Mas? Iya, kita sampai hari ini menyaksikan itu gitu, bahwa orang-orang yang punya dekat dengan jaringan, lalu dekat dengan punya sumber daya, bahwa seolah-olah hukum tuh punya bandrol gitu. Dan selama itu masih terus terjadi gitu, bahwa biarkan lagu Perserikatan Bangsat-Bangsat ini akan selalu menjadi suara yang mengganggu kenyamanan mereka gitu. Ya saya sih berharap bahwa lagu Perserikatan Bangsat-Bangsat ini sudah tidak lagi relevan ya gitu. Kalau tidak relevan artinya keadilan masyarakat benar-benar terjadi kan gitu. Jadi selama tercorengnya supremasi hukum itu terus terjadi, Perserikatan Bangsat-Bangsat selalu akan jadi suara untuk menyerang atau melawan balik gitu para serigala ini gitu. Iya, kita berharap ya semoga memang lagu ini tidak relate lagi. Walaupun Benar, memang kenyataannya harusnya. sebenarnya ya Harusnya tidak relevan lagi ya gitu. ya karena Tapi udah 10 tahun lebih ya usianya ya, Mas. benar. Kebayang saya nulis ini 2013 gitu. Betul. Tapi malah kita merasakan sesuatu itu sangat relate di sekarang ini. Iya. Mas ya, di bagian akhir ada seruan kalian harus rasakan ketakutan yang besar gitu. Apakah ini peringatan bagi penindas atau justru gambaran kondisi masyarakat kita yang sedang dibayangi rasa takut oleh mereka yang merasa kebal hukum, Mas? Boleh diulang pertanyaannya, An? Sorry. Di bagian akhir ada seruan, kalian harus rasakan ketakutan yang besar gitu. Apakah ini peringatan bagi penindas atau justru gambaran kondisi masyarakat kita yang sedang dibayangi rasa takut oleh mereka yang merasa kebal hukum? Iya, itu sebenarnya saya berperan sebagai si raja teganya di lirik itu. Jangan coba melawan, mencari jalan keluar. Itu tuh seolah-olah saya bicara sebagai seorang raja teganya. Kalian harus rasakan ketakutan yang besar gitu. Tapi ada dua mata panah ya, bahwa para perserikatan orang-orang yang berserikat, si bangsat-bangsat yang berserikat itu juga lo harus takut gitu. Lo harus melihat reformasi 98. Masyarakat Indonesia dibikin takut gitu ya. Dibikin takut, tapi lihat ketakutan mereka akhirnya menjadi ketakutan yang kolektif, lalu membongkar markas mereka. Gitu. Jadi sekarang silakan kalian kayak bersuka cita gitu ya, berpesta atas penderitaan orang lain gitu. Silakan gitu. Tapi lihat bahwa keadilan akan menemukan caranya sendiri untuk merusak markas kalian gitu. Jadi selama ada nenek-nenek yang ketangkep cuman gara-gara mengambil kokoa gitu ya, hukum begitu cepatnya gitu. Sementara para koruptor masih bisa senyum-senyum gitu. Selama masih ada terus penggusuran gitu,
dan atas nama demi kemajuan gitu, tapi rakyat tidak diperlakukan dengan cara adil gitu. Karena itu ya seperti yang tadi saya bilang, lagu ini selama masih relevan, lagu ini akan terus menjadi suara bising yang bikin mereka resah dan mengganggu kenyamanan mereka, gituan. Setuju banget ya. Cukup Manik ini kan konsisten dengan lirik-lirik yang punya tarik ya Mas. Menurut Mas C, seberapa efektif sih Mas musik seperti lagu PBB ini bisa menjadi alat literasi kritis bagi generasi muda agar mereka tidak hanya menikmati melodinya, tapi juga sadar akan hak-hak mereka yang dirampas gitu Mas? Nah gini An, musik saya Ya, bahwa tidak ada undang-undang yang bisa melarang gitu para musisi untuk bersuara. Kalaupun nanti ada peraturan perundang-undangan gitu, kayak undang-undang permusikan kemarin yang kita sama-sama lawan gitu, bahwa kami tidak boleh memprovokasi gitu, itu akan kita lawan gitu. Jadi musik itu adalah sarana kesadaran. Gini An, di manakah ada perlawanan tanpa kesadaran? Kesadaran itu pintu awal untuk melakukan perlawanan, dan musik melakukan kesadaran itu gitu. Jadi nalar kritis bisa disuarakan lewat musik. Karena itu saya yakin gitu ya, musik selalu akan menjadi medium kritis. Nah sekarang gini, saya berharap gitu ya, bahwa orang-orang yang mendengarkan Perserikatan Bangsat-Bangsat, mereka kan berkata gitu, minimal satu pertanyaan, emang siapa yang kebal hukum? Dengan mereka bertanya itu aja, itu menjadi pintu masuk. Disitulah pendidikan politik dimulai. Termasuk bagaimana frekuensi Aan dengan resonan C, dengan pertanyaan-pertanyaan kritis semacam ini kan menjadi pintu masuk sebenarnya pendidikan politik gitu. Seperti yang tadi saya bilang, tidak mungkin ada perlawanan tanpa kesadaran. Dan musik bisa melakukan pendidikan politik loh. Gitu An. Ya. Dan ya orang biasanya banyak mendapat tamparan itu justru lewat karya-karya ya, dan musik sekali lagi adalah salah satu karya yang bisa menjadikan kita lebih kritis gitu ya Mas ya, atau sadar terkait dengan kondisi kita. Mas ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya. Banyak orang mungkin kaget dengan judul Perserikatan Bangsat-Bangsat ya, karena bahasanya yang sangat-sangat vulgar sekali. Nah, setelah orang selesai mendengarkan lagu ini, pesan moral atau arti apa yang sebenarnya Mas Cia harapkan muncul dari para pendengar? Apakah Mas Cia ingin mereka tetap melawan atau hanya sekedar menjadi orang yang waspada, Mas? Saya sih sebenarnya tidak ingin ya sekedar waspada gitu. Jika keadaan masyarakat kita, ada orang yang tadi, orang-orang para bangsat ini sudah berserikat. Kalau kita orang-orang waras kayak kita harus berserikat. Kita juga harus punya perserikatan orang-orang waras gitu, daripada perserikatan orang-orang bangsat. Nah, di dalam kehidupan yang terlalu kurang ajar, kita sebenarnya jangan terlalu sopan sama mereka gitu. Jadi sebenarnya lagu ini adalah ajakan perlawanan bahwa selamanya jangan takut untuk diintimidasi. Kita bisa melakukan perlawanan itu dengan berbagai macam cara. Aan dengan cara dialog seperti ini. Saya bisa dari musik. Kalian bisa melakukan itu dari seni. Kalian bisa melakukan perlawanan apapun dari karya kalian. Minimal kita mengajak bareng untuk menolak untuk diintimidasi. Seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Bahwa perlawanan ini harus dimulai, bahwa kesadaran ini harus disebarkan gitu. Jadi sekali lagi tidak cukup untuk waspada gitu. Saya tidak ingin sia-sia bikin lagu ini hanya untuk bikin orang waspada, tapi melawan, karena di dalam keadaan yang kurang ajar kita jangan sopan pada mereka. Setuju. Gitu. Ya, setuju banget. Saya juga berharap seperti itu ya. Karena semakin banyak suara-suara itu, kita justru akan menjadi suara yang bisa memberikan peringatan gitu ya. Karena kalau kekuasaan itu tidak diawasi, tidak dikritisi, justru kejahatan itu akan semakin merajalela, dan tadi akan banyak lahir orang-orang yang merasa mereka kebal hukum. Sekali lagi terima kasih banyak Mas ya untuk sebuah lagu yang sangat-sangat berani ini. Kita akhirnya bisa dapat gambaran gitu ya, bahwa lagu ini justru mengajarkan kita untuk berani bersuara dan melawan terhadap ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum terkait atau mungkin pihak-pihak terkait. Betul. Minimal tambahan minimal
Lagu ini dan kita semua punya peran untuk berani mengatakan tidak gitu. Jadi Setuju. jangan menormalisasi atau memaklumi intimidasi. Jangan pernah maklum pada korupsi. Jangan pernah mewajarkan pungli gitu. Minimal itu aja dulu. Coba kalian berani tolak itu nggak gitu. Jadi dengan cara begitu kita bisa bareng-bareng merawat kesadaran untuk melawan gitu. Ya, setuju banget. Dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang Ya, mungkin sering terjadi di sekitar kita dan kita berani bersuara terhadap ketidakadilan tersebut. Terima kasih banyak Mas ya. ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya akhiri talk show kita pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Makasih ya. yap, mari Mas Ye.